Bahkan sampai saya dapat info A1 dari ring satunya Presiden Prabowo. Itu beliau melakukan operasi intelijen Sandi Yuda. Sampai akhirnya beliau pegang. Sehingga akhirnya beliau rubah total. Ya kan? Gebrakannya luar biasa itu. Presiden Prabowo. Gebrakan pertama, beliau bubarkan tim kerja Undang-Undang Omnibus Law. Akhirnya buruh-buruh se-Indonesia sujud syukur. Gebrakan yang kedua dari Presiden Prabowo, hutang-hutang petani dan nelayan seluruh Indonesia dihapuskan. Kemudian gebrakan yang ketiga, yang cukup mengagetkan, 300 jenderal yang selama ini diternak oleh Mr. Mulyono langsung didel, dicopot non-job. Luar biasa. Bahkan dulu jenderal yang benar-benar harum namanya dan benar-benar terintegritas, yaitu Jenderal Kunto, itu kan pernah memberikan statement, saya akan habisi PKI sampai seakar-akarnya. 1 minggu setelah itu langsung didel oleh Mr. Mulyono. Nah sekarang Jenderal Kunto diangkat setinggi-tingginya loh oleh Presiden Prabowo. Beliau langsung diberi jawaban Pangkolgat Wilhan untuk menghadapi Cina di wilayah Natuna. Lebih tinggi Pak jabatannya. Dan mungkin diprediksi beliau calon Panglima TNI. Ya kan? Kemudian gebrakan yang selanjutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, luar biasa. Beliau langsung merespon peristiwa PIK, gitu ya. PIK 2 langsung ditutup. Dan itu benar-benar kebijakan Pak Prabowo. Bahkan banyak sekali yang insya Allah. Tapi beliau sudah menyampaikan, saya siap dicaci maki. Jangan lihat 100 hari. Jangan. Saya masih melakukan operasi intelijen Sandi Yuda. Makanya kenapa kok Pak Prabowo masih jadi presiden, kok masih tindak ke Solo, ya kan? Itu operasi intelijen Sandi Yuda. Mengapa Presiden Prabowo ke Cina kok meneruskan Mulyono? Itu ternyata Pak, saya dapatkan A1 dari ring satunya Presiden Prabowo. Saya dipanggil ke Jakarta 11 Desember. Ya Allah, beliau mengatakan, Ustaz, ternyata selama 10 tahun rezim Mulyono ini benar-benar melemahkan TNI. Sehingga hanya kekuatan TNI langsung ambrol mulai ranking 3 di bawah 20. Bahkan anjlok terus. Padahal dulu TNI itu ranking 3 kekuatan dunia. Nah, alhamdulillah. Setelah itu akhirnya Presiden Prabowo cek, Indonesia punya berapa pesawat tempur generasi 5? Punya 1. Dalam 10 tahun itu cuma punya 1. Sementara Cina punya berapa? 300. Cina punya 300. Sehingga akhirnya kita jangan pakai okol, harus pakai otak strategi. Nah kalau Cina nyerbu Indonesia 300 pesawat tempur generasi kelima itu ya hancur remuk Indonesia Pak. Akhirnya Presiden Prabowo ke Cina itu sebagai strategi. Tapi Masya Allah, setelah Prabowo pulang itu kan diawe-awe oleh Donald Trump. Monggo Amerika, Prabowo mengatakan siap, tapi syaratnya $1 5.000 rupiah. Itu kan gila gitu kan. Artinya Prabowo menyatakan masih menunjukkan Indonesia punya jati diri, punya wibawa gitu. Ya kan, sampai sekarang ya mikir Donald Trump ini. Apalagi sekarang sudah mulai hancur ya. Ya kan? Nggak mungkin gitu. Akhirnya Prabowo ke Rusia. Alhamdulillah Pak. Kenapa? Karena ternyata 15 pangkalan militer itu sudah Amerika itu sudah mengelilingi Indonesia. Remote-nya itu di Darwin, Australia.
Jadi kalau sudah nombol, remuk sudah Indonesia. Sementara markas militer Cina itu ada di Natuna. Makanya kenapa Cina berambisi lewat Tomiwinata untuk merebut Pulau Rempang Galang. Karena ternyata di sana ada laut dalam yang bisa memudahkan kapal selam nuklir Cina, kapal-kapal perang Cina bisa merapat di sana untuk memperkuat Natuna. Alhamdulillah, lobi Presiden Indonesia Pak Prabowo berhasil. Akhirnya Rusia Vladimir Putin menggerakkan kapal nuklir tercanggih bergerak menuju Indonesia untuk mengimbangi Amerika dan Cina. Bahkan Angkatan Laut Indonesia latihan bersama dengan Angkatan Laut Rusia. Ini, Pak. Tapi kan enggak pernah masuk koran. Ya kan? Bahkan Presiden Prabowo sebelum pelantikan sampai hari ini itu sudah 9 kali diundang khusus oleh Presiden Turki Tayyip Erdogan. Kan tidak pernah masuk koran. Itu. Ternyata saya dapat info A1 dari ring satunya Presiden. Ustadz, alhamdulillah Indonesia sudah diberi hak untuk membangun drone tercanggih milik Turki untuk dikembangkan di Indonesia. Dan itu sudah dilaksanakan di Bandung. Bahkan ke depan Turki dan Indonesia akan membangun persenjataan militer sendiri. Untuk yaitu membangun kekuatan militer Indonesia. Nah ini Bapak-bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah.